Shalom. Shalom. Apa kabar adik-adik? Allah kita memang luar biasa. Nah, Dia begitu dahsyat dalam hidup kita. Oleh sebab itu kita mau masuk dalam ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Kita mau penuh semangat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita angkat pujian. Allahku besar. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Puji nama Tuhan. Allah kita adalah Allah yang besar, Allah yang kuat, Allah yang dahsyat. Oleh sebab itu kita masih mau memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan sukacita. Ada amin adik-adik? Amin. Mari kita memuji Tuhan lagi. Kita angkat pujian dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji nama Tuhan. Kita telah bersukacita memuji Tuhan, dan saatnya kita akan masuk di dalam ibadah pada pagi hari ini. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita angkat pujian. Bapakku datang padamu. Dalam sikap doa kita mau berdoa dan kita mau menyembah Tuhan. Dalam sikap doa kita mau menyanyikan lagu Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setia.
Kita mau berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk hari-hari yang indah yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Engkau telah memberkati kami hari lepas hari sehingga pada pagi hari ini kami boleh beribadah, datang memuji, menyembah, dan memuliakan nama-Mu, bahkan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah ibadah ini boleh jadi di dalam nama Bapa, Anak, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Adik-adik, tadi adik-adik sudah memuji dan membesarkan nama Tuhan. Sekarang kita mau mendengar firman Tuhan pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkannya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan sudah memberkati kami sampai pada saat ini. Kami bersyukur buat penyertaan dan kebaikan Tuhan bagi kehidupan kami. Kami mau mendengar firman-Mu pagi hari ini. Biarlah firman yang akan kami dengar boleh menjadi rema dalam kehidupan kami, dan Tuhan memberikan adik-adik pengertian ketika mendengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, doa yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Haleluya, amin. Hai adik-adik semuanya, kita mau dengerin cerita pagi hari ini. Kalau adik-adik mau dengerin cerita, berarti duduk yang manis, terus ambil Alkitabnya. Kanina mau cerita. Pada suatu kali, Yesus bersama dengan murid-muridnya. Dia mau masuk ke kota Yerusalem. Yesus menyusuri Galilea dan Samaria. Dalam perjalanan, sampailah Yesus di satu kota. Nah, ketika Yesus masuk ke kota itu, adik-adik tahu nggak? Yesus ada 10 orang yang sakit. Adik-adik bisa baca? Sakit kusta. Ada 10 orang sakit kusta. Mereka semua berteriak karena mereka tahu yang datang itu adalah Tuhan Yesus. Karena mereka tahu yang datang itu adalah orang yang bisa menyembuhkan dia dari sakit kusta. Adik-adik tahu sakit kusta itu apa? Sakit kusta itu orang yang kulitnya, tangannya itu luka, bisa bolong-bolong, bisa putus jari-jari tangannya. Nah, mereka takut mendekati Yesus karena sakit kusta itu adalah penyakit menular. Jadi mereka hanya berteriak. Mereka berteriak dari jauh, berteriak memanggil Yesus. Cuma bilang begini, Yesus, Yesus, kasihanilah kami. Yesus, Yesus, kasihanilah kami. Nah, semua orang yang sakit kusta itu, ada berapa orang tadi Kanina bilang? Ada 10. Mereka semua berteriak minta sembuh. Nah, waktu Tuhan Yesus mendengar karena ada orang yang teriak-teriak, kata Tuhan Yesus, namaku dipanggil. Nah, katilah Tuhan Yesus menoleh, melihat orang yang sakit kusta. Begitu Tuhan Yesus menoleh, Tuhan Yesus hanya bilang begini, perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Nah, 10 orang yang sakit kusta itu langsung nurut apa kata Tuhan Yesus. Mereka langsung berbalik, meninggalkan Tuhan Yesus untuk bertemu dengan imam-imam. Mereka tidak membantah perintahnya Tuhan Yesus. Nih orang yang sakit kusta ini. Mereka berjalan meninggalkan Tuhan Yesus. Sampai di tengah jalan, belum ketemu dengan imam-imam, 10 orang yang sakit kusta itu sembuh adik-adik. Orang yang sakit kusta itu sembuh. Tadi kan Kanina bilang yang sakit kusta itu ada 10. Nah, begitu mereka sembuh, yang kembali memuliakan Tuhan hanya 1 orang. Dan orang itu adalah orang Samaria. Dia mengucap syukur sama Tuhan. Karena apa?
dia diberikan kesembuhan. Karena apa? Dia diberikan pemulihan dari Tuhan. Akhirnya dia balik. Orang yang sembuh dari sakit kusta ini, dia balik ke tempatnya Tuhan Yesus. Begitu dia balik, dia ngejar Tuhan Yesus. Dia sambil memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dia seneng. Karena apa? Dia sembuh. Dia senang sekali karena dia sembuh. Semangat, aku sembuh. Hore, aku sembuh. Kata orang yang sakit kusta yang sudah sembuh ini. Puji nama Tuhan, aku sembuh. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Kata dia begitu, kata orang yang sakit kusta ini. Nah, begitu dia bertemu Tuhan Yesus, dia langsung tersungkur di kakinya Yesus. Dia bilang, Tuhan Yesus terima kasih karena aku sembuh. Nah, yang balik hanya satu orang. Terus Tuhan Yesus bilang begini, kamu kan tadi temennya ada 9. Yang 9 orang itu kemana? Yang 9 orang lupa, adik-adik, lupa mengucap syukur kalau dia sembuh. Akhirnya kata Tuhan Yesus pada orang yang sembuh ini, orang Samaria yang sembuh ini bilang, Tuhan Yesus bilang, pergilah, imanmu sudah menyelamatkan kamu. Jadi orang yang sembuh ini dia bersyukur kepada Tuhan. Dia berterima kasih. Jadi dia balik lagi. Dia datang kepada Tuhan Yesus. Dia tersungkur di kakinya dan dia mengucap syukur. Kita buka Alkitab kita untuk tahu ceritanya ada di mana. Ceritanya ada di Lukas 17 ayat 11 sampai dengan 19. Kanina bacain ya. Ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, Yesus Guru, kasihanilah kami. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah 10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah, sedang daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Nah adik-adik, jadi kalau kita diberikan kesembuhan, kalau kita diberikan keberhasilan, kalau kita diberikan sesuatu yang baik dari Tuhan, jangan lupa kita mengucap syukur. Jangan seperti 9 orang kusta yang sudah sembuh tapi lupa mengucap syukur. Jadi adik-adik, setiap hari, setiap waktu kita wajib bersyukur kepada Tuhan untuk kebaikan yang Tuhan berikan pada kita. Itulah firman Tuhan kita pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan memberkati adik-adik semua. Mari adik-adik kita berdoa untuk mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan yang boleh kita rasakan pagi hari ini. Kita naikkan pujian dan penyembahan kita. Terima kasih Tuhan. Dengan sikap doa kita nyanyikan lagu ini. Kita percaya Tuhan memberkati kita, Tuhan menyertai kita.
Tuhan menyertai adik-adik sampai saat ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau Tuhan baik dalam kehidupan adik-adik. Di tengah situasi dan keadaan saat ini, Tuhan masih melindungi kami dari bahaya, terutama penyakit, sakit penyakit, dan virus corona yang sedang melanda negeri kami. Kami percaya Tuhan, penyertaan Tuhan luar biasa, tidak pernah terlambat pertolongan Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih. Firman yang sudah kami dengar, biarlah kami boleh menjadi satu orang yang disembuhkan dari penyakit kusta, tapi kami datang kepada Tuhan dan bersyukur, berterima kasih untuk kebaikan Tuhan. Pagi hari ini kami berdoa buat adik-adik yang ada di rumah mereka masing-masing. Tuhan memberkati adik-adik dalam kehidupannya, dalam segala aktivitas, dalam pendidikan. Kami bersyukur kalau mereka sudah terima rapot, mereka naik kelas, ataupun mereka yang lulus ujian. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan bagi adik-adik, kesehatan yang masih Tuhan berikan bagi kami. Kami juga mau berdoa Tuhan buat setiap orang tua yang ada. Tuhan boleh memberkati orang tua adik-adik dalam segala usaha dan pekerjaan. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Tuhan juga memberkati kami, para kakak-kakak sekolah minggu. Kalau sampai saat ini Tuhan menyertai dan memberkati kami, itu bukan karena kekuatan kami, tapi itu semua karena kasih dan kebaikan Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, doa yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu ini. Mari kita menyanyikan lagu Hatiku Penuh Nyanyian. Terima kasih adik-adik, sampai bertemu minggu depan. Jangan lupa pakai masker kalau keluar rumah dan jangan lupa cuci tangannya. Tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus berkati. Dadah. Adik-adik, pagi hari ini kita juga mau kreativitas. Kita akan buat hiasan bersyukur kepada Tuhan. Yang perlu adik-adik siapkan adalah karton. Kartonnya boleh satu warna, boleh beberapa warna. Nah, kartonnya kita gunting persegi dan persegi panjang. Juga kita gunting yang bulat, 2. Jika adik-adik sediakan pita untuk talinya kurang lebih 1 meter. 1 meter atau setengah meter juga boleh. Setelah itu ada lem juga. Nah, setelah adik-adik gunting semuanya sudah tersedia seperti ini yang tadi kan Nina bilang. Adik-adik tinggal tempel, nanti akan jadi seperti ini. Tara! Ini adalah hiasan mengucap syukur. Adik-adik bisa gantung ini di depan pintu kamar atau di kamar adik-adik. Dan ayatnya yaitu 1 Tawarik 16 ayat 34. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dipraktekin di rumah ya adik-adik. Dadah. Jangan lupa adik-adik selalu di rumah ya. Jangan lupa juga selalu cuci tangan, Jaga jarak. dan selalu pakai masker. Dadah.